Hai guys, welcome back to my channel. Seperti biasa, nama aku adalah Lutfia Febrin Solehan Tias. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting untuk anak-anak desain, karena ini berhubungan dengan desain. So, aku akan membahas tentang tokoh desain grafis Indonesia. Oke, let's go, start it. Weda Abdul Rashid merupakan salah satu seniman grafis Indonesia yang lahir pada tanggal 10 Maret 1951. Beliau dikenal sebagai pencipta aliran WPAP atau Weda's Pop Art Portrait. Beliau berprofesi sebagai ilustrator sejak tahun 1970 dan pada tahun 1977 beliau bergabung dengan majalah HAI. Pada tahun 1990, beliau menemukan cara terbaru untuk menggambar ilustrasi wajah. Hal itu disebabkan karena penglihatan beliau yang semakin menurun pada usia 40 tahun, sehingga sulit untuk menggambar realis dan detail-detail. Kemudian beliau mencoba ilustrasi bergaya kubisme untuk menggambar karyanya, dan semakin lama gaya ini tumbuh dan berkembang dan dikenal oleh banyak orang. Beliau mendapatkan prestasi yang sangat berharga, yaitu dinobatkan sebagai Bapak Ilustrasi Indonesia dan pencipta WPAP. Dikenal sebagai Bapak Ilustrasi Indonesia, tentu saja banyak karya dari Weda yang dikenal oleh banyak orang. Di antaranya adalah Tribute for Warhol pada tahun 2007 yang selanjutnya adalah ilustrasi tokoh lupus. Cerpen lupus ini mendapat respon yang sangat baik di masyarakat karena ceritanya yang lucu dan juga unik. Bahkan sampai sekarang pun cerpen ini masih dikenal baik oleh masyarakat. Yang kemudian Weda membuatnya ke bentuk visual ke pembaca. Yang selanjutnya adalah The Death of Sukrasana. Ilustrasi ini terinspirasi dari kisah Ramayana yang mengisahkan tentang Sukrasana, raksasa kedil yang tanpa sengaja terbunuh oleh panah dari kakaknya sendiri yang berwajah tampan. Cahyono Abdi merupakan desainer grafis Indonesia yang lahir pada tahun 1952. Beliau merupakan seseorang yang fanatik dengan Beethoven. Beliau merupakan salah satu penggagas berdirinya Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau yang biasa disebut dengan ADGI. Cahyono Abdi merupakan pengguna style visual bercorak abstrak ekspresionistik dengan sapuan kuas dan palet besar-besar dengan dominan warna merah, biru, putih, dan hitam. Karya dari Cahyono Abdi ini yang pertama adalah Grafis 80 yang merupakan poster pertama dari IPGI yang di dalamnya tercantum tulisan Sucirun dan beberapa pengantar pameran lainnya. Yang kedua adalah pameran Grafis 83 yang dimana dibuat untuk poster pameran IPGI yang kedua. Yang selanjutnya adalah karya yang berjudul Cinta Indonesia pada tahun 1980 yang dimana digunakan sebagai sampul pagelaran Guru Soekarno Putra. Tokoh yang ketiga adalah Hani Kardinata. Beliau merupakan desainer grafis senior Indonesia yang lahir pada tanggal 7 Januari 1953. Beliau telah menyelesaikan pendidikannya di ISI atau Institut Seni Indonesia. Pada tahun 1980, beliau bersama teman-temannya mendirikan IPGI atau Ikatan Perancang Indonesia, yang kini disebut sebagai ADGI atau Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, yang dimana pelopor desainer grafis Indonesia. Di dalam karir Hani Kardinata tentu saja membuatnya mendapatkan banyak penghargaan, antara lain Certificate of Distinction dari Art Direction Magazine pada tahun 1987 dan 1992. Menjadi pemenang pertama kompetisi poster di UP3DN pada tahun 1987, serta mendapat anugerah dari DKV Universitas Bina Nusantara pada tahun 2008 atas dedikasinya bagi grafis Indonesia dan pendidikan. Beliau sering menggunakan style visual dry brush. Karya-karya beliau adalah yang pertama, DGI atau Desain Grafis Indonesia. Lembaga yang diciptakan oleh Hani Kardinata ini berdiri pada 13 Maret tahun 2007. Lembaga yang berfokus pada pencatatan sejarah, penerbitan, pengarsipan artefak, dan masih banyak kegiatan lainnya. Yang kedua adalah poster ILM yang berjudul Buatan Indonesia, Mengapa Tidak?
Seluruh elemen menggambarkan citra wanita kelas atas pada zaman itu pada tahun 1980 yang merupakan wanita-wanita yang menggunakan produk luar negeri. Karya yang ketiga adalah Corporate ID Jarum 1978. Pada pameran rancangan grafis Hani Kaori Didit mau mengubah dunia, Hani Kardinata memamerkan karyanya, yaitu poster Corporate ID Jarum 1978. Warna relief candi dan sisi-sisi lainnya terpahat cap gambar rokok jarum yang merupakan bau-bau tembakau. Yang keempat adalah Irfan Numan. Beliau lahir di Bandung dan lulusan S1 dari Arsitektur Interior di ITB, S2 di Rhode Island School of Design USA, dan selesai pada tahun 1985. Dengan berjalannya waktu pada tahun 2006, beliau membantu Departemen Perdagangan untuk menyusun konsep IDP atau Indonesia Design Forward. Beliau merupakan desainer yang berfokus pada desain arsitektur dan produk perabotan yang bernuansa alam modern. Karya-karya dari Irfan Numan adalah Noja Sofa, Watala Swivel Chair, Moduli Slide Board, Moduli Display Cabinet, dan High Back Chair, dan masih banyak lainnya. Karya-karya tersebut merupakan kolaborasi dari Vivere. Mereka berkolaborasi dengan Irfan Numan untuk menghasilkan karya-karya tersebut. Vivere mengadakan pameran yang bertajuk The Story Behind Creation, sekaligus untuk mengenang kolaborasi mereka dengan Irfan Numan. Yang selanjutnya adalah Gauri Nasution. Beliau merupakan seorang gitaris dari grup band Gypsy dan perancang grafis. Ia merupakan lulusan dari IKJ dan Commercial School di Art Instruction School, New York. Beliau memulai karirnya pada tahun 1980 dan mendirikan studio GUA Grafis yang berfokus pada desain grafis, promosi, dan komunikasi. Beliau mendapatkan penghargaan AMI Award untuk grafis desain album terbaik pada tahun 1997. Karya-karya dari beliau adalah yang pertama, album yang berjudul Di Atas Angan-Angan dengan kemasan kotak seperti pembungkus rokok. Album ini didominasi warna sepia pro dengan logo khas dari Gauri Nasution dengan tulisan Kinan Nasution di bagian atasnya. Yang kedua adalah karya yang berjudul Bang Ali pada tahun 2008. Dan karya yang ketiga adalah berupa box dan cover CD untuk Yogi Suryo Prayogo dan Susilo Bambang Yudhoyono yang berjudul Evolusi tahun 2008. Oke, dari sekian tokoh yang aku jelaskan tadi, favoritku adalah Hani Kardinata. Kenapa beliau? Karena selain desain-desain yang menarik, beliau merupakan pendiri dari DGI, Desain Grafis Indonesia. Dan di dalam DGI tersebut, kita akan mengetahui sejarah dari tokoh-tokoh desain grafis Indonesia yang lainnya. Dan itu sungguh sangat penting dan bermanfaat untuk kita semua, terutama yang tertarik dengan desain-desain Indonesia. Oke, sebenarnya sudah cukup memakan durasi ya. Jadi kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini dan insya Allah kita akan ketemu di lain waktu lagi. Oke? Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang mengenakan, aku mohon maaf, dan mungkin masih banyak kekurangan dari penjelasanku dan juga salah sebut nama, aku sangat minta maaf. So ya, wait. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, okay? Thank you.